Itu gimana rasanya tuh? Rasanya Ada demam-demam kan, orang divaksin biasa demam-demam. rasanya ya itu diperiksa polisi. Karena waktu itu Gara-gara. Halo, ketemu lagi sama gue di Nanda Tanya. Kali ini bintang tamunya sangat spesial. Gokil. Siapa lagi? Seorang fenomenal di industri entertainment, entertainer, entrepreneur, dunia pergosipan, bisnis, playboy, ganteng, keren, si muda tajir, Raffi Ahmad. wih, gile Nanda Tanya, gokil. Keren Nanda Tanya, bagus. Keren Thank you bro. Ini gue Sama-sama. tahuan lu, waktu lu tuh nggak ada, gue tahu. Lu mau nyempet-nyempetin, thank you banget. Raffi ini, Sama-sama lah bro. gini loh, Raffi ini jarang banget ya ada seorang artis ya, bukan lagi artis ya, udah menjadi pengusaha. Tetap humble, nggak ada star syndrome sama sekali. Nah, ntar gue nanya tuh ntar di belakang, ya kan? Suka bantu temennya. Gimana ya? Kelemahan lu apa ya? Kelemahan gue banyak. Enggak, lu bisa gosip banyak ya kan? Gosip banyak. Tapi lu bisa membuat gosip itu jadi sesuatu yang produktif. Gokil. Nggak usah dibawa pusing makanya Nggak se- semuanya. Iya, dan jadi produktif, jadi cuan, jadi publisitas dan lain-lain. Itu lo gua akuin sebagai entertainer sejati sih, bro. Salut sih. Sebenarnya ya harus tahu aja sebenarnya apa yang kita lakukan. Misalnya nih contoh. Ya kalau kita udah jadi misalnya waktu dulu gue pertama kali main sinetron. Ya main sinetron kan resikonya apa? Saat kita tiba-tiba dari sinetron, gue jadi penyanyi sama Meli, tahu resikonya apa? Jadi Dan host. suara lu nggak bagus-bagus sama. Iya, jadi gue tahu resiko. Jadi segala sesuatu hal sebenarnya semuanya itu dalam hidup ini tuh pasti akan ada resiko. Tinggal kita bisa nauin resikonya dan bisa terima. Kalaupun amit-amit terjadi dari hal yang sampai terburuknya terjadi, ya kita harus udah siap. Tapi gimana lu bisa mengelola emosional lu? Gini, kalau gue Kan itu ke pressure ya, Bener-bener. itu ke perasaan, pikiran. sebenarnya gue Kalau itu hidup pribadi. dulu kan pertama kali gue jadi pemain sinetron. Pertama kali. Saat gue jadi pemain sinetron, gue juga belajar. Saat gue jadi pemain sinetron, orang itu kenalnya itu bukan sosok Raffi Ahmadnya. Biasanya kalau gue main sinetron, kenalnya itu sosok gue di perannya di situ. Peran situ. Jadi belum masuk ke diri gue sendiri tuh. Terus gue waktu itu pas di BBB, ya kebersamaan aja seru-seruan. Pas gue jadi host acara Dahsyat. Nah, saat itu kan gue jadi Raffi Ahmad, jadi diri sendiri. Jadi ya udah. Jadi gue waktu itu pernah juga gue awal-awal kok beda banget sih waktu gue jadi main sinetron, waktu gue nge-host biasa sama gue memang membawakan acara yang memang sama almarhum Olga. Kan almarhum Olga buka cerita gue. Terus kok beda banget ya, maksudnya damage-nya tuh sesuatu halnya kok beda banget saat kita jadi main sinetron biasa. Awalnya juga stres juga. Anjir nih kok orang jadi tahu tentang ini. Tapi kembali lagi. Bongkar-bongkaran. Iya, tapi kembali lagi. Terus orang tuh pernah nanya ke gue, lu sebenarnya mau jadi apa, Vi? Terus gue tuh diem aja gue. Iya ya, gue mau jadi apa ya? Nyanyi ikut-ikutan, sinetron ikut-ikutan, film ikut-ikutan. Akhirnya gue bilang, ya udah deh, gue jadi entertainer aja. Entertainer tuh ya penghibur. Gue jadi artis penghibur. Nah, saat gue menyadari gue adalah penghibur masyarakat, berarti sama halnya gue tuh seperti polisi. Polisi kan mengayomi masyarakat. Pejabat juga kan sebenarnya melayani masyarakat. Saat kita sadar gitu, kita bukan artis, ya udah kita tuh entertainer yang untuk bikin orang happy. Jadinya ya gue gitu. Jadi setupnya gue tuh dari sejak itu, ya udah gue berarti bukan bintang, gue bukan star. Ya udah gue tuh ini aja penghibur masyarakat aja. Gitu jadinya. Gokil. Itu yang terjadi sama gue. Jadi ya Tapi udah. nggak bisa dihitung dengan jari orang kayak lu sih, bro. Dengan level popularitas lu di atas dari dulu sampai sekarang, ya. Sampai sekarang masih di paling atas. Star syndrome tuh suatu yang ntar ya kita bahas deh. Sebelumnya gue ngucapin selamat ulang tahun dulu ya. Terima kasih. Gokil, hadiah ultahnya berlian 25 karat.
Enggak 25 karat gila. Hah? Berapa karat? 5,5. 5,5. Beli apa endorse? Beli dong. Soalnya kan lu apapun yang gampang ya kan lu mau dapat. Terus ada kado dari Rafathar, billboard. Iya. Itu gimana ceritanya gokil. Nah, gua nggak, nah sebenarnya tuh emang tahun ini termasuk kado yang terbanyak. Tahun lalu gua sama Gigi saling nggak ngasih kado. Gua pun nggak ngasih kado, dia pun nggak ngasih kado. Tahun ini dia ngasih gua mobil, dia ngasih gua Vespa yang antik. Untung aja gua beliin dia kado. Kalau nggak, wah kasihan juga dia nggak balik modal nih. Gokil. Terus Rafathar sih sama tim Rans. Sebenarnya untungnya gue punya tim Rans tuh yang mereka militan gitu, militan yang Emang canggih lah, kebersamaannya luar Rans tuh biasa. gokil tuh. Gitu. Iya. Salut gue. Nah, Rafathar bapaknya kan hebat, ibunya hebat ya di industri entertainment. Rafathar tuh dia mau jadi artis juga apa enggak sih? Kalau ditanya, Gue pernah lihat dia nggak nyaman dengan kamera di mana-mana gitu kan. Namanya anak kecil ya. ya sebenarnya dia nggak nyaman itu karena ya namanya anak kecil kan pengen main. Kalau ada kamera tuh apaan sih gitu kan, maksudnya dia tuh pengen main. Ibaratnya tuh dia tuh nggak mau diganggu kalau waktu mainnya dia. Kalau gue tanya Rafathar mau jadi apa? Jadi orang biasa. Dia selalu jawabnya gitu. Jadi orang biasa gitu jawabannya? Jadi orang biasa. Oh gitu. Dia selalu Padahal jawab, bapaknya ibunya luar biasa kan. dia kalau ditanya ya mau jadi orang biasa. Jadi ya kalau ditanya ya gitu. Rafathar mau jadi apa? Jadi orang biasa. Selalu jawabnya Lu gitu. sendiri sama Gigi pengennya dia Apa ya? dengan dunia yang lu jalani, yang Gigi jalani ini. Sebenarnya sih gue membiarkan Rafathar aja deh jadi apa aja. Tapi gini, gue tuh pengennya juga Rafathar bisa berusaha, bisa berupaya. Karena gue sendiri kan dilahirkan, dibesarkan waktu gue pas SMP kan ya bokap gue meninggal waktu pas SMA. Jadi gue bener-bener gue tuh menata karir gue tuh pakai kaki gue sendiri. Dari sempat kontrak ngekos sampai naik up dibayar 500.000 uang Gue tau banget sih, lu cukup-cukupin. gila sih. Jadi Fighter banget. itu yang gue harapkan tuh meskipun sekarang Rafathar ya alhamdulillah bisa gue juga bisa memberikan sesuatu yang cukup buat Rafathar, tapi gue lagi berpikir gimana caranya dia tetap bisa mandiri gitu. Gue takut juga anak gue jadi anak yang manja dan ya kan kita nggak tahu nanti 20 tahun ke depan ya umur gue atau sama Gigi kan kita nggak pernah tahu. Gue yang paling penting anak gue harus jadi anak baik dulu deh, anak baik dan dia bisa bekerja untuk dirinya sendiri gitu. Ada rencana nggak sih pengen bikin adik buat? Pengen banget tahun ini sih udah deadline harus bikin lah, ibaratnya harus jadilah tahun ini karena Rafathar juga udah minta sekarang dia. Oh gitu? Rafathar udah 5 tahun, di Oktober nanti dia umurnya 6. Jadi Agustus di umurnya 6 dia pengen punya adik lagi katanya. Oh, program khusus apa mengalir aja? Mengalir aja dulu, tapi kalau misalnya ya habis lebaranan, ya kalau akhir-akhir tahun belum ya coba program deh. Tapi makanya kita udah sama-sama sepakat nih. Gigi juga nggak mau ngambil kerjaan. Makanya dia sekarang per kemarin Januari udah aku pengen di rumah aja karena kalau dia syuting dia tuh suka stres itu kayak anaknya tuh kan nggak ada waktu buat anak. Gigi kan bukan workaholic kayak gue. Jadi dia kalau kerja terus anak udah mulai nero-nero dia tuh jadi stres sendiri. Pas sampai rumah ngeliat anak tuh udah tidur sehari yang nggak apa-apa 2, 3, 4 hari dia gitu, dia tuh jadi stres sendiri. Bagi Rafathar tuh udah mulai protes kayak mama tuh kerja terus, papa kerja terus, tidurnya sama Mbalala doang gitu. Dia udah protes gitu. Yang kena tuh kalau gue mah ya elah anak gue sotoy banget. Tapi kalau Gigi tuh kayak tuh kan jadi dia gitu. Makanya sekarang udah dia maunya di rumah biar punya waktu buat Rafathar. Gue juga udah sebenarnya sama Gigi udah nggak mau ambil acara yang kelar malam lagi banget gitu ya. Seenggaknya jam 9, jam 10 udah bisa pulang jadi punya waktu juga. By the way, kemarin termasuk yang pertama divaksin bareng presiden. Itu gimana rasanya tuh? Rasanya ada demam-demam kan, orang divaksin biasa demam-demam. Rasanya ya itu diperiksa polisi. Karena waktu gara-gara bercanda kawan kita. Cuman rasanya waktu itu gue ditelepon itu 1 minggu sebelum vaksin itu hari Senin. Ya kurang lebih di hari Rabunya lah, 5 hari sebelumnya tuh 6 hari. Rabu tuh gue ditelepon sama dari Satpres, dari ajudannya Pak Jokowi telepon, Raffi berminat gak buat vaksin? Oh mau, gue bilang sama siapa? Sama Pak Presiden. Oh ya udah mau, dia bilang. Ya Bapak minta dampingi. Oh ya mau. Nggak takut kan vaksin? Iyalah nggak takut, kalau kenapa-napa kan bareng Presiden. Iya juga ya kan. Akhirnya
Ya udah, terus ditekankan juga. Ini kan vaksin kan ini masih apa namanya? Masih suatu hal yang panas gitu. Maksudnya siap nggak? Siap. Kan masih jadi buah bibir. Siap kan, ada yang pro, ada yang kontra. Bantu juga ya untuk siap. Nggak lama bener loh. Ternyata nggak nyampe 24 jam. Ada beritanya yang, waduh. Karena lu tuh emang sentral, emang tokoh bro. Jadi lu kemanapun disorot dan di ini ya kan. Apalagi kemarin isu vaksin itu kan campur aduk dengan unsur-unsur lain lah. Iya. Ya kan, you know lah, bukan entertainment lagi yang Iya. mau itu. By the way, lu gimana bagi waktu lu syuting tiap hari ya kan? Gimana ngatur-ngatur lu, keluarga, orang tua, bisnis? Lu yang gue tahu lu tidur aja kurang banget tuh. Ya, makanya sekarang gue lagi mau memperbaikin itu. Nah, makanya gue mencoba memindahkan semua itu di rumah. Jadi kayak misalnya tim Rans, gue taruh base camp di sebelah. Keluarga, nyokap gue, adik-adik gue di sini. Terus si Shanas sih di Lebak Bulus. Tapi adik gue juga ini satu baru beli rumah lagi, dia mau. Tapi selama ini ya gue kumpulin di sini gitu. Kadang sih kayak Shanas, bisa apa sih kan setiap sore anak-anaknya udah dikumpulin di sini. Nyokap gue juga ada di sini. Jadinya kalau gue di rumah itu bukan berarti gue di rumah. Kalau gue di rumah itu tetap gue kerja sebenarnya. Tapi ya semuanya gue pindahin di sini. Jadi seenggaknya ngelihat anak masih kelihatan, nyokap masih kelihatan, syuting juga kerja, maksudnya kerja kantor juga di sebelah. Jadi gue coba mengefisienkan itu. Jadi sesuatu hal tuh nggak ada yang nggak mungkin. Tergantung kita bisain sampai bisa aja, pasti bisa. Gitu. Apa yang lu kejar? Target lu, goals lu apa sih sampai lu akan berhenti kerja kerasnya apa sih? Ya sebenarnya tadi itu gue udah punya rencana tuh tadinya di umur 35 gue mau pensiun. Maksudnya bukannya gue berhenti dari dunia entertain. Tadi maksudnya gue syuting itu buat gue ini selama 22, gue di 2000 karena 21 tahunan itu adalah pekerjaan buat gue. Selama 21 tahun ini syuting adalah pekerjaan buat gue. Gue pengen mengganti nanti syuting itu jadi hobi gue gitu. Gue udah punya sesuatu hal yang memang ya tabungan cukup atau investasi yang lain cukup. Karena bener juga kalau kita kejar semuanya kan nggak akan pernah ada habisnya. Kayak sekarang gue tiba-tiba ngeliat anak gue udah umur 5 tahun, pernikahan gue sama istri gue, udah 6 tahun aja. Sedangkan waktu gue sama anak sama istri tuh di 365 hari dikali 6 tahun, ke 5 tahun, mungkin 20%-nya doang tuh nggak nyampe sama mereka. Ya aduh kayaknya. Terus pas kemarin COVID juga kan banyak keluarga, teman-teman yang meninggal. Wah, bener nih, memang waktu tuh nggak bisa kita beli dan nggak bisa kita uang, jadi nggak bisa kita uangkan. Jadi kalaupun gue sekarang lagi mencoba menata. Tadi mau di 35 tapi gue pundurin deh sampai umur 40. Tapi karena ada modelan baru kan sekarang kan bisnis bisa di IPO, bisa di apa ataupun gue lagi mencoba mempelajari itu semua. Jadi Rans bisa IPO dong suatu saat ya kan? Insya Allah sih bisa. Udah jadi raksasa soalnya di industri gitu. Tapi jadi kita kerjanya tuh mungkin nggak pakai badan gua lagi, tapi pakai sistem aja. Sistem. Jadi teamwork ya. Teamwork. Jadi selama 21 tahun ini bener-bener gua kerja pakai badan gua bener. Pakai badan gua tuh ibaratnya kan jasa. Kita kan kalau di entertain artisnya jasa. Kalau ya jadi selama gua syuting sehari tuh mungkin selalu 15 jam sampai 20 jam itu ya gue harus mindset gue benar-benar harus berubah biar sistem yang bekerja gitu. Iya, karena lo lagi sebagai artis lo lagi syuting di TV, di sela-sela syuting lo mikirin bisnis lo, gila kebayang kayak apa tuh kepala lo mau pecah kali. Wah pusing sih, kalau misalnya sehari gue 4 program, 5 program ya, misalnya lagi syuting dahsyat nih, lagi taping, wah ketawa-ketawa tiba-tiba pas break, itu langsung WA itu pasti udah kerjaan semua sama telepon. Jadi lu gitu bahkan terus. membalas WA pun udah nggak sempet lu pakai voice note. Iya, itu di voice note itu gila, bisa gue lagi pipis atau nggak gue lagi sambil baca. Jadi gue bisa sambil voice note, sambil baca briefingan di segmen selanjutnya. Oke bro, gini. Gitu. Gila. Jadi buat gue tuh waktu berharga banget. Jadi gue suka setup misalnya di mobil. Ini abis acara dahsyat, misalnya dari dahsyat gue ke acara Trans 7. Berarti di mobil gue udah punya waktu setengah jam sampai 45 menit. Gue ngapain ya? Ada yang belum terfollow up nggak? Wah, jadi gue set up meeting di situ. Terus gue kira-kira capek nih, nanti dari maghrib ke Antv, kira-kira pas maghrib, wah ini kan lumayan setengah jam. Gue pengen tidur dulu setengah jam, berarti gue harus kelarin dulu nih yang di sini. Jadi gitu, jadi kepala gue tuh selalu berpikir gitu. Jadi wajar guys, dia sekaya ini guys. By the way, lu sekaya apa sih, bro? Enggak lah. Enggak lah. Enggak. Lu pasti kaya banget kan? Enggak. Kaya tuh ya. Udah sampai
triliun. Menuju lah. Menuju gokil. Gokil, tapi wajar, gila dia kerja keras, men. Jadi jangan pernah berpikir enaknya jadi seorang Raffi Ahmad, gila ya dia kayak apa Tapi perjuangannya. gue mengorbankan banyak waktu, tenaga, masa muda. Gue tuh nggak punya masa SMA. SMA gue karena udah dulu dari Bandung pindah ke Jakarta, ya gue udah syuting, gue terlambat sekolah, gerbang udah ditutup, nggak bisa masuk sekolah, nggak ada yang ngingetin gue bangun. Nyokap gue juga paling cuma bisa nelponin, kan gue tinggal sendiri. Jadinya banyak banget gue harus mengorbankan banyak gitu loh. Dan capek banget jadi gue tuh kemarin sebenarnya capek. Makanya tapi ya alhamdulillahnya gue selalu menganggap diri gue ini ya udah deh gue sebagai penghibur masyarakat. Jadi kalau buat gue tuh kalau ada masalah besar, masalah kecil, gue nggak pernah. Kalau buat gue, kalau gue sampai marah, itu berarti gue kalah sebenarnya. Jadi gue tuh jarang banget mau marah, karena buat gue kalau gue marah, berarti gue lagi kalah dalam hal itu. Gitu. Berarti spiritual lu, batin lu, jiwa lu juga gila juga ya. Lu nggak gampang loh manage emosional dan lain-lain gitu. Benar, terkadang juga kita lagi Gila capek, sih. terkadang kita juga, terkadang ya itu. Jadi gue tuh, kalaupun ada masalah tuh gue tuh selalu nggak harus hari itu gue selesaikan. Jadi, kalau gue lagi kenapa-napa, gue diem dulu. Ntar gue mikir, apa yang harus gue lakukan yang terbaiknya ya. Jadi gue nggak bakalan langsung, makanya kadang nih kalau gue ada permasalahan apa, gue tuh jarang banget. Kalau ada wartawan, gue langsung jawab. Enggak, gue bilang, pasti kalau gue kabur, kalau gue nggak jawab. Karena sesuatu hal itu gue harus pikirkan dulu baik-baik. Karena apapun kan kita, ya kalau nanti kita ya di dunia entertain kan, kita bisa kepelintir apa yang ada malah tambah bingung. Jadi gue tuh semuanya tuh selalu dipikirkan dulu gitu. Gila. Ya itulah seorang Raffi Ahmad sampai bisa sebesar ini. By the way, siapa tokoh atau yang membuat lu merasa lu bisa sebesar ini, itu peranan siapa gitu yang lu inget di antaranya? Ya banyak sih. Ya bokap gue lah. Bokap gue tuh yang bener-bener mengajarkan gue banget tuh untuk hidup pakai kaki gue sendiri. Tapi selain orang tua, selain teman dan lain-lain, pelajaran pengalaman hidup sih yang membuat gue tuh sebenarnya sekolah gue tuh bukan ya gue sekolah, tapi maksud gue sekolah hidupnya itu adalah di setiap hari-harinya yang gue jalanin. Karena gue tuh dulu dari zamannya gue waktu itu ada manajer, ada Mas Deddy Nur, sampai gue sendiri Mandiri. Gue itu selalu, karena gini, gue itu yang paling tahu diri gue mau dibawa kemana, diri gue siapa, diri gue itu ability, skillnya tuh sampai mana tuh sebenarnya diri kita sendiri. Jadi waktu itu sama Mas Deddy Nur, manajer gue, Mas, yaudah, gue pun gue tuh orang yang kalau mau ketemu klien, pasti gue harus ikut, gitu, harus ikut karena gue tahu diri gue tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi gue tuh orangnya semuanya tuh hands on tuh by gue. Semuanya tuh pasti by gue gitu. Membuat lo bisa sebesar sekarang ada pengaruh dari lain, misalnya Abah Otong gitu misalnya. Abah Otong. Udah kapok deh gue nih. Jelasin dong, Abah Otong tuh siapa? Adalah Abah Otong, gue cari deh Abah Otong. Banyak. Gue mau nanya sama lu pakai kolor nggak? Pakai dong. Kolor apa boxer? Pakai Karena kalau Abah Otong nggak boleh pakai kolor. Pakai kolor gue. Kolor. Gue dulu bandel. Buat yang paham aja. Bandel gue dulu. Gue tuh anak Bandung. Kan punya nggak ngerti nih bercanda gitu kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan berikutnya. Lu tuh kan identik dengan lu ganteng ya kan? Ya playboy gitu kan. Masih playboy nggak sih? Kalau itu mah Nggak, bawaan. Itu bawaan. Tapi untungnya istri gue mengerti akan hal itu. Jadi dia juga nggak pernah pusing. Kalau laki-laki sih, tadi gue nauin dirinya sendiri. Kayak gue gitu sekarang udah, ya untungnya. Jadi gue tuh memang orang yang nggak bisa dipegang gitu. Mau nyokap gue, mau istri gue juga. Pada akhirnya juga lepasin aja gitu. Nanti kalau gue pun kejeduk ataupun gue pun apa ya. Jadi tahu nauin diri sendiri. Tapi kan saat anak kita udah besar, saat pekerjaan kita juga. Sekarang juga kan berpikirnya tuh panjang. Pekerjaan gue, beberapa bisnis gue itu kan pakai
sosok gue juga. Ya apapun juga kita nggak bisa mungkirin kalau kita hidup di apa ya, di mata masyarakat pun kita dulu gue tuh orang cuek. Dengan ya sekarang dengan gue disebut punya ada follower yang lumayan banyak, terus juga dengan sosok keberadaan gue ini juga, ya pun gue harus seenggaknya nggak boleh terlalu cuek arah itu. Kita harus tetap ya apapun baiklah gitu. Gue udah mulai insaf sih sekarang. Maksudnya, oh iya juga sih, bener juga sih. Jadi gue udah mulai insaf lah. Kalau playboy ya wajar, kalau ada cewek genit ya nengok ya wajar. Tapi kalau untuk cowok berbuat, ya kan, iya, kalau untuk yang lebih ini lagi ya udah mikir. Karena waktu lu juga habis juga sih. Nah, itu susah dia. juga ya waktunya. Kalau gue banyak kerjaan, follow up yang gitu-gitu ya, ada Pak. follow up cewek-cewek lagi. Paling juga Terus sekedar emang lucuan. paling sekedar reuni aja Pak. Sama alumni. Alumni, siapa itu Alumni. Ya alumni mantan-mantan. Ah, Paling oke. cuman sebatas apa kabar, udah gitu gua ada. Alumni kalau dihitung jadi ada berapa? Kira-kira. Banyak lah. Alumni yang graduate sama yang nggak graduate. Yang graduate itu yang dipacarin, yang ke blow up, yang nggak graduate itu yang nggak. Makanya nyebutnya bukan mantan, alumni. Alumni. Biar bisa reuni ya. Biar bisa reuni. By the way, Rans. Wah, Rans ini jadi raksasa di industri entertainment. Enggak lah. Tuh ada apa yang bilang gaji karyawan dan Rans Entertainment besar. Sampai semua orang mau kerja di Rans Entertainment. Termasuk Bunda Dorce. Gokil. Berapa orang sekarang di Rans? Sekarang itu gua ada 200 lah. What? 200? Karena animasi gue juga sebenarnya kalau tim itu kisaran 50. Oke. Kalau tim. Kalau tim animasi 125. Di Semarang di sini ada cuma 30 nih seberang sini. Wow. 25. Di sana sisanya di Semarang. Ngalamin nggak sih Pernah. pembayaran honor TV yang ditunggak, program yang udah selesai dikasih program baru, program lamanya udah bungkus. Perlu dibahas. Tapi kan kalau malah jadinya jadi geng-gengan, jadi ini ya itu mendingan oke, sinetron A ya tinggal minta Satgasnya datang cek, ya udah kan udah ada ranahnya Iya, masing-masing.